Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku saat ini saya teringat satu buku saya, buku yang kedua nih, judulnya Kidung Para Pencari. Rasanya ingin membahas kembali buku ini. Tentu ini buku kumpulan puisi sehingga saya tidak bisa menceritakan tentang satu buku ini secara utuh gitu ya. Ini kan sebuah ikatan simpul-simpul atas beberapa puisi yang saya kumpulkan dalam buku ini. Ini buku kedua saya. Saya tulis di 3 kota ya. 3 atau 4 kota ya, Magelang, Temanggung, dan Bekasi. Saya ikat dalam 4 kelompok ya. Yang pertama pencarian, cinta, rindu, dan syukur. Kesempatan saat ini saya akan bacakan beberapa puisi. Saya coba untuk tidak memberikan penjelasan karena puisi-puisi di dalam buku saya ini, buku ini cukup gamblang, tidak terlalu banyak metafora, dan saya pikir teman-teman bisa merasakannya. Yang pertama, menikmati berita dengan kacamata cinta. Waktu terhidang di sajian pagi. Berdua kita berhadapan, sambil bertatapan kita nikmati semangkuk waktu, berteman secangkir hasrat yang hangat. Tangan kita bergenggaman, dengan kacamata cinta menikmati berita pagi. Betapa nyawa seperti kawanan anak itik di tepi telaga maut, sangat dekat. Sekali langkah lalu lompat sudah. Perlawanan hanya basa-basi, mimpi yang berambisi tampil di panggung kenyataan. Bergantian, bentak membentak, teriak meneriaki, elok tubuh kebodohan yang tanggalkan baju kepura-puraan. Satu-satu, bugil tanpa tabir, jujur yang terlambat hadir adalah aib kedunguan yang berdendang sumbang. Maka sudahilah, lelah jiwa rindu pelukan, lelah hati rindu harap kecupan, berkelindan kita dalam pagi yang beranjak siang. Ini saya tulis di 25 September 2019. Dengan nuansa yang sedikit sama, menceritakan hubungan dua hati secara personal, namun ditarik mundur melebar untuk bicara tentang bangsa. Puisi berikutnya, seperti bersama. Dan pertemuan di depan stasiun suatu senja, tanpa jabat tangan, hanya senyuman, lalu beriringan. Kita semakin biasa seperti bersama. Kita semakin biasa bersama kata seperti. Apakah kita pura-pura? Apakah bahkan dusta? Tidak, mungkin bukan keduanya. Hanya tak selesaikan utuh kalimat kenyataannya. Membiarkan menggantung, membiarkan orang-orang bebas dalam sangkaannya. Jika salah duga, ya maaf. Kita hanya butir-butir kelereng yang terserak berlarian tak tentu arah. Bertabrakan lalu saling mengubah arah. Pada benturan berikutnya kita lalu beriringan. Masih menggelinding, namun saling mendekap, bertukar hangat, menunggu waktu yang akan hentikan. Senja jadi malam, manja berharap genggam. Di sepi ruang sidang, pertemuan dan sapa tanpa curiga mengungkapkan semua. Negeri ini butuh kita yang tak jengah dengan kata-kata terbuka. Basa-basi itu jelaga demokrasi. Metafora kita jadi sudut gelap sembunyikan kebenaran. Maka bergenggamanlah, sembunyikan hangat dari angin malam. Cinta pun kita seduh kembali dalam sajian tatap yang pekat. Walau ada sisa rayu yang tersesat, tak semua sanggup terungkap. Ternyata kita masih tak mampu berprosa apa adanya. Masih memuisi dalam kias-kias yang temaram.
Ini 24 September. Berikutnya masih di kelompok cinta ya. Ini tentang ruang tamu. Ruang tamu. Duduk di kursi ruang tamu, membiarkan matahari mengintip dari jendela. Di meja terhidang sepiring kata-kata, senampan harapan dan seikat ingatan masa lalu. Bersandar pada punggung kursi, tersadar hidup itu tentang menanggung dan menjawab. Ada nyawa-nyawa tumbuh dalam pelukan, juga air mata basahi dada, sesenggukan yang butuh peluk lebih erat. Rak itu menempel di dinding seperti kehidupan, dan kita seolah buku-buku, saling baca, saling eja. Sesekali ku biar lembar terbuka, telanjang aku tanpa metafora. Senja semakin merah, kau hidangkan segelas kopi mimpi, tanpa gula, tanpa duga sangka. Ku nikmati sesap-sesapnya, penuhi kening dengan kenang dan senang. Dan waktu hening bergeming. 22 Januari 2020. Satu lagi mungkin puisi yang sudah masuk di kelompok rindu, tapi dengan masih sama ya dengan nuansa yang dari mikro ke makro gitu, dari ruang sempit melebar. Judulnya Utuh Seluruh. Cara pandang atas hidup yang utuh menyeluruh, yang mengubah dan menyelaraskan beda dan percikan itu serupa pelita terangi jalan. Selalu di tengah dua tarikan hingga nyaman di semenjana. Akal dan hati, ruh dan fisik, moral dan perilaku, dunia dan kamu. Lelah lalu rebah, letakkan beban dan menyerah. Bukan kalah namun karena paham arah. Pegang yang dapat kau pegang, lepaskan yang tak dapat kau tahan dalam genggam. Biarkan pejam berakhir dilepas tengah malam. Duduklah dalam diam, baca panduan lalu endapkan. Jika ada tangis sesal, lepaskan saja. Air mata itu baik untuk kita. Kata-kata baik itu mata air kita. Rasakan dalam tunduk sebagai renungan. Sisakan sebagai rindu dalam kenangan. Saya tulis di Mundilan 21 Februari 2020. Sebagai akhiran, saya bacakan satu puisi dalam rumpun yang terakhir, yaitu syukur. Ini pasti saya posisikan dia di puisi paling akhir buku ini. Pohon harapan. Terkadang pohon sengaja gugurkan daunnya di saat kemarau panjang, tapi tak lalu mati. Ia hanya kurangi bebannya agar dapat bertahan sampai kemarau usai. Ia yakin saat hujan turun, daun-daun baru akan segera tumbuh. Pohon harapan hanya tumbuh di tanah gembur rasa syukur, dengan pupuk tunduk menerima segala keputusannya. Harapan yang terpelihara adalah kunci untuk tetap bertahan, karena
Harapan yang terkubur pastilah akan lahirkan harapan baru di sisi lain. Terkadang kita tak melihat sisi lain itu, lalu terjebak pada penyesalan dan putus asa. Demikian puisi terakhir dalam buku Kidung Para Pencari. Assalamualaikum, salam literasi.